Puluhan ribu orang terdampak keracunan yang dikaitkan dengan MBG, tapi Prabowo justru menegaskan program ini akan terus dilanjutkan. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk meneruskan program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam pidatonya di sidang tahunan MPR Jumat 14 Agustus 2026, Prabowo mengatakan, "Saya bertekad meneruskan program MBG tapi dengan perbaikan dengan efisiensi." Menurut Prabowo, pemenuhan gizi penting untuk mencegah stunting dan membangun kualitas generasi Indonesia. Tapi di sisi lain, program ini masih menghadapi persoalan serius. Komnas HAM sebelumnya menyoroti kasus keracunan pangan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang dikutip Komnas HAM hingga 11 Mei 2026, tercatat 449 kejadian luar biasa keracunan pangan dengan korban terdampak lebih dari 38.000 orang di 36 provinsi. Dan yang membuat sorotan kembali muncul, sehari sebelum Prabowo menyampaikan pidatonya, kasus terbaru terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ratusan murid dari 5 sekolah mengalami gejala seperti gatal di mulut, gatal pada kulit, hingga sesak setelah mengonsumsi MBG. Untuk sementara, pihak Dinas Pendidikan menduga makanan yang dikonsumsi, khususnya gulai ikan dencis, menjadi salah satu kemungkinan penyebab. Namun, Badan Gizi Nasional menyatakan masih melakukan pengecekan dan pendataan lebih lanjut. Jadi persoalannya sekarang bukan cuma MBG dilanjutkan atau dihentikan, tapi bagaimana memastikan program sebesar ini benar-benar aman untuk anak-anak. Prabowo sendiri mengatakan MBG akan dilanjutkan dengan perbaikan dan efisiensi. Nah, menurut kamu, apakah perbaikan sistem MBG sudah cukup atau pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Prabowo baru saja mengklaim penghasilan driver ojol sekarang bisa naik sampai 3 kali lipat. Benarkah begitu? Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan itu saat memberikan pidato di Jakarta. Ia mengatakan setelah pemerintah menetapkan aturan baru untuk ojek online, pendapatan para pengemudi disebut meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali, saudara-saudara. Menurut Prabowo, salah satu penyebabnya adalah kebijakan pembatasan potongan komisi aplikator maksimal 8%, sehingga porsi pendapatan yang diterima driver menjadi lebih besar. Kebijakan itu mulai diterapkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol. Prabowo juga menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada jutaan pekerja transportasi online di Indonesia. Namun, besaran kenaikan pendapatan tentu bisa berbeda-beda, tergantung jumlah order, jam kerja, dan wilayah tempat driver beroperasi. Kalau menurut kamu, sebagai driver atau pengguna ojol, apakah penghasilan sekarang benar-benar terasa naik? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kalau target Prabowo tercapai, kondisi ekonomi Indonesia tahun 2027 bisa jauh berbeda dari sekarang. Dalam pidato penyampaian RAPBN 2027 di DPR, Presiden Prabowo membeberkan target ekonomi Indonesia tahun depan. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah pertumbuhan ekonomi yang dipatok di kisaran 5,8 sampai 6,5%, dengan asumsi utama sekitar 6%. Bukan cuma itu, pemerintah juga menargetkan inflasi tetap terkendali di sekitar 2,5% dan defisit anggaran dijaga di level 2,4% dari PDB. Artinya, pemerintah ingin ekonomi tumbuh lebih cepat tanpa membuat keuangan negara jebol. Prabowo juga menegaskan fokus anggaran akan diarahkan untuk swasembada pangan, swasembada energi, penguatan industri dalam negeri, dan pendidikan. Bahkan pemerintah berencana membentuk bursa komoditas nasional agar Indonesia bisa ikut menentukan harga komoditas strategis seperti nikel, timah, dan batu bara di pasar dunia. Pertanyaannya, apakah target pertumbuhan ekonomi 6% ini realistis atau justru terlalu ambisius di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, optimistis atau pesimistis dengan target ekonomi Indonesia tahun 2027. Masih takut didata petugas sensus ekonomi? Prabowo baru saja memberi jaminan langsung ke masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh masyarakat ikut menyukseskan sensus ekonomi 2026 yang saat ini sedang berlangsung hingga akhir Agustus. Dalam pidatonya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Prabowo menegaskan bahwa data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik atau BPS tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan maupun pendapatan pribadi warga yang dilaporkan. Prabowo bahkan meminta masyarakat mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya dan mengajak orang lain melakukan hal yang sama. Menurutnya, data sensus sangat penting karena Indonesia sudah lebih dari 10 tahun belum melakukan pembaruan metode perhitungan aktivitas ekonomi nasional atau rebasing. Data yang akurat dibutuhkan agar pemerintah bisa menyusun kebijakan dan anggaran negara dengan lebih tepat. Sensus ekonomi 2026 sendiri melibatkan sekitar 251.000 petugas yang bekerja di seluruh desa Indonesia. Kalau petugas sensus datang ke tempat kamu, apakah kamu akan langsung memberikan data atau masih ragu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dapat laporan ini, Prabowo langsung putuskan bikin ambulans udara. Pernah bayangin ada ibu hamil yang harus menempuh perjalanan sampai 9 jam untuk melahirkan? Itulah laporan yang diakui diterima Presiden Prabowo Subianto, dan menurut Prabowo masih banyak warga di daerah terpencil yang kesulitan mendapatkan akses kesehatan karena kondisi jalan, jembatan, dan fasilitas yang terbatas. Bahkan ada laporan ibu-ibu yang meninggal saat melahirkan karena harus menempuh perjalanan berjam-jam menuju fasilitas kesehatan. Karena itu, Prabowo mengumumkan rencana membuat ambulans udara menggunakan helikopter dan pesawat kecil. Dalam pidatonya di Kompleks Parlemen Jakarta, Prabowo mengatakan, negara harus hadir sedekat mungkin dengan rakyat. Untuk itu, kita akan membuat ambulans udara dengan heli dan pesawat kecil. Menurutnya, ambulans udara ini nantinya bisa mendarat di lapangan rumput, pasir, hingga wilayah yang sulit dijangkau kendaraan darat, agar pasien bisa segera dievakuasi saat kondisi darurat. Tak hanya itu, Prabowo juga membuka kemungkinan menghadirkan tim dokter terbang yang bisa langsung mendatangi pasien di daerah terpencil dan wilayah terdampak bencana. Kalau program ini benar-benar terwujud, menurut kalian apakah ambulans udara bisa menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan layanan kesehatan di daerah terpencil di Indonesia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Lanjut. 700.000 per KG viral media sosial. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Cus satu buat para buruh-buruh ya kan, buat kalian masih tinggal di Jakarta sekitarnya, Tangerang yang gaji kalian tuh masih kecil jadi buruh, kan seharian jadi kuli bangunan aja kadang 50-70 ribu sehari. Cus lari ke Bogor tuh cari itu tempat pengupasan bawang, lumayan loh ya kan, per kilo 700.000. Kalau lu mata tahan, lu tangan tahan, itu kan lu ngupas sehari 3 kilo 700 kali 3 udah berapa coy? Sebulan itu udah hampir nyamain sama gaji pemerintah tuh, anggota DPR. Siapa yang nggak mau coba cus? Buat kalian yang para buru-buru tuh datangnya tuh toko-toko bawang tuh lumayan tuh, bukan per hari guys, tapi per kilo. Ya kan minimum kalau target kalian tuh sehari tuh 5 kilo tuh 700 kali 5, lu kaliin sendiri tuh. Siapa yang nggak mau coba? Gue pun juga mau. Kalau di sini nih tetangga gue pada daerah Bali sini ada tuh ngupas bawang per kilo 700. Gue mau datang, daripada gue seandainya pas sepi, properti sepi, nggak ada kerjaan, gue mau lah nganggur. Bayangin aja guys, sekilo 700.000, tahan lah. Walaupun mataku sekarang bintik temu sampai menangis bleber karena pedes ngupas bawang, nggak peduli tuh ya kan. Beda ya Pak ya, di kampungku, di desaku Pak, kerja nguli tuh, ngoret ngabut singkong atau nguli itu ya, setengah hari itu 25.000 sampai 30.000 Pak. Seharian tuh kadang 50.000 dari pagi sampai sore ngoret itu Pak. Gede banget tuh para ibu-ibu tuh. Coba cari tuh tempat-tempat pengupasan bawang ada di mana tuh, coba cari tuh. Ya kan lumayan Bu, 700.000 per kilo, bukan per hari itu, bukan per bulan, tapi per kilo. Siapa nggak mau coba? Aku pun juga mau. Ayo Le, ayo mangkat kita kerja ngupas bawang, sekilonya 700.000 kata Bapak Presiden kita. Mau nggak? Lumayan, kamu ngupas bisa 2 kilo, ngupas bawang 1.400.000 loh kamu. 7 tambah 7 2 kilo kalau kamu bisa ngupas banyak. Ayo Le, cus yuk mangkat yuk. Mana ya, cari tahu dulu tempat pengupasan bawangnya di mana, di sini ada nggak ya kan. Mau aku lah kalau gitu, mau lah.